Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo, selamat malam. Nama saya Nadif Raditya Hermawan dengan NRP 50175251078. Hari ini saya akan menjelaskan tentang chapter 4 yaitu Plate Tectonics. Di sini ada subbab-subbabnya. Saya akan jelasin subbabnya. Terus saya menuju ke chapter yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu kasus awal tentang pergerakan benua. Nah, pada tahun 1912, Wegener mengusulkan teori drift benua yang menyatakan benua-benua dahulu bersatu dalam satu superbenua ber- bernama Pangea. Nah, gambarnya bisa dilihat dari sini. Jadinya dari benua ini jadi benua yang satu yang super besar. Bukti utama ini berasal dari kecocokan garis pantai, misalnya antara Amerika dan Selatan dan Afrika, serta kesamaan fosil, lapisan batuan, dan pola iklim purba. Seperti yang bisa dilihat di foto. Wegener menyimpulkan bahwa pergerakan benua ini secara perlahan melintas permukaan bumi, tetapi ia belum dapat menjelaskan mekanisme pergerakannya. Kita masuk ke selanjutnya yaitu skeptisme terhadap teori drift. Nah, sebagian besar ilmuwan menolak dari teori Wegener karena tidak ada mekanisme fisik yang menjelaskan bagaimana benua dapat bergerak. Saat itu banyak yang masih percaya bahwa teori lama bahwa bumi mendingin dan mengerut sehingga menyebabkan permukaan bergelombang. Baru setelah perkembangan geofisika dan studi samudra pada abad ke-20, ide Wegener mulai diterima kembali. Nah, ini konsep Wegener terhadap continental drift bisa dilihat di foto ini. Jadinya ini bisa ada penjelasan dari fotonya. Selanjutnya, paleomagnetisme dan kebangkitan teori drift. Studi magnetisme batuan menunjukkan bahwa arah magnetik purba paleomagnet berbeda dari arah kutub magnet saat ini. Temuan ini menandakan bahwa benua yang bergerak bukan kutub yang tapi bukan kutub magnetnya sehingga mendukung teori Wegener. Pola magnetik di dasar laut juga menunjukkan pembalikan kutub geomagnetik yang simetris di antara kedua sisi punggung tengah samudra. Jadi bisa dilihat ini batuan yang bergerak dari eh, North Magnetic Pole dari South Magnetic Pole. Jadi dia bergerak ini. Nah, kita bisa lihat kayak pergerakan dari magnetismenya. Lanjut ke penyebaran dasar laut. Pada 1960-an, Harry Hess mengusulkan bahwa dasar laut menyebar melalui proses seafloor spreading. Magma naik dari mantel sepanjang punggung tengah samudra, mendingin dan membentuk kerak samudra baru. Kerak yang lebih tua kemudian bergerak menjauh dan akhirnya menyelam kembali ke mantel melalui subduksi di pualung laut. Proses ini menjelaskan pembentukan kerak baru dan siklus daur ulang kerak bumi. Nah, ini di foto ini menjelaskan memberi gambaran cara itu bagaimana si fluorspherik itu prosesnya gimana. Bisa lihat ini magma keluar didinginin oleh permukaan bumi dan sisa dan ini turun ke bawah ke daerah subduksi. Lanjut ke lempeng dan pergerakan lempeng. Permukaan bumi terbagi atas beberapa lempeng tektonik besar dan kecil yang bergerak di atas lapisan atmosfer yang plastis. Gerakan lempeng didorong oleh konveksi panas di mantel bumi Battle bumi menyebabkan gerak saling menjauh, bertembukan, atau bergeser sejajar. Bukti pergerakan lempeng terlihat pada pola magnetik dasar laut, aktivitas gempa dan gunung api, serta data GPS modern. Jadinya bisa dilihat ini bagian atmosfer, ini plastis, dan ini bagian lempeng-lempengnya. Ada yang dua jenis lempeng di kerak bumi yaitu lempeng tektonik, lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra itu lebih tipis dan lebih tebal itu benua. Lanjut ke batas lempeng divergen. Nah, dua lempeng bergerak lempeng pergerakan lempeng divergen itu dua lempeng bergerak menjauh menyebabkan kerak bumi merekah dan magma naik, membentuk kerak baru. Contoh itu Mid Atlantic Ridge dan Great Rift Valley di Afrika Timur. Aktivitas ini ditandai oleh vulkanisme dan gempa dangkal. Jadinya dilihat di gambar pertama. Jadinya ini kan ada pergerakan pergerakan menjauh, dia akan menjauh dan dari tengahnya itu magma akan naik ke sini dan isi di isi di antaranya sehingga membuat struktur geologis yang baru. Contoh di sini tuh Mid at Oceanic Ridge. Lanjut ke batas lempeng transform.
Dua lempeng bergerak secara horizontal berlawanan tanpa menambah atau mengurangi kerak, ditandai dengan gempa kuat akibat gesekan antar lempeng, seperti di San Andreas, California. Nah, jadi bisa dilihat kalau tadi pergerakannya menjauh kayak gini, ini sekarang bergeraknya itu secara horizontal ke depan mundur. Nah, dari pergerakan ini tuh menyimpulkan sebuah gempa yang kuat banding dengan pergerakan lempeng yang lain. Yang selanjutnya itu batas lempeng konvergen. Jadinya saat kedua lempeng bergerak saling mendekat menghasilkan tiga tipe, yaitu yang setelah dijelaskan benua, samudra dengan benua, samudra dengan samudra, benua dan benua. Nah, yang di ini samudra dan benua, samudra benua dan samudra ini membuat yang disebut oleh subduction zone yang bisa dilihat dari foto yang diberikan. Nah, ini dilihat jadinya salah satu dari ini tuh fotonya menjelaskan samudra benua. Samudra dengan benua. Jadinya lempeng samudra mendorong ke arah lempeng benua. Nah, karena ini lebih tipis dan berdensitas lebih rendah, dia itu akan mengalah dan menurun sehingga yang benua itu naik ke atas. Nah, di sini tuh namanya subduction zone. Nah, kalau benua-benua itu karena mereka itu padat, dua-duanya saling padat dan ini jadi itu ditumbuhkan menghasilkan pegunungan lipitan besar. Contohnya Himalaya. Jadi tuh kalau benua-benua mereka begini nih. Lanjut ke gerakan dan ukuran lempeng. Lempeng dapat bertambah luas jika penyebaran dasar laut lebih cepat dibanding subduksinya. Sebaliknya, lempeng akan mengecil jika subduksinya lebih besar. Kecepatan gerakan lempeng bervariasi antara 1 sampai 10 cm per tahun sebanding dengan kecepatan tumbuh kuku manusia. Lanjut, penyebab gerakan lempeng. Pergerakan lempeng didorong oleh gravitasi dan sirkulasi panas di mantel bumi. Tiga mekanisme utama itu slap pull, ridge push, dan konveksi mantel. Ini contoh dari tiga mekanismenya, slap push, ridge push, dan konveksinya nih. Pergerakan dari di dalam mantelnya. Lanjut ke plum mantel dan titik panas. Titik panas atau hotspot muncul saat kolam magma panas panas dari mantel dalam dan menembus kerak. Pergerakan lempeng di atas titik panas menghasilkan rantai gunung berapi berumur berbeda, contohnya Kepulauan Hawaii. Hotspot membantu pelacak arah dan kecepatan gerak lempeng dari waktu ke waktu. Jadinya ini gambar dari proses proses dari titik panas. Jadinya ini ada mantel, dia akan naik ke sea floor. Nah, dia itu pas di atas itu membuat hotspot volcano sehingga membuat volcano chain salah satu contohnya. Nah, itu sekian dari saya penjelasan tentang chapter 4 tentang tentang lempeng tektonik atau plate tectonics. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sabuk pegunungan dan kerak benua. Sekian dari saya Nadif Fitriana, teman-teman. Saya minta maaf bila saya ada salah perkataan. Saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.